Ada kembali di debat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya seperti apa kemudian ini persiapannya. Nampaknya kalau persiapan sebenarnya jangan ditanya lagi karena sudah melalui 2 kali debat dan nampaknya malam ini juga sudah amat sangat siap, sudah belanja masalah, sudah mulai mempersiapkan solusi-solusi dari sejumlah persoalan begitu ya. Dan saya akan langsung ke Pak Sugiat terlebih dahulu nih Pak Sugiat. Kalau kita berbicara mengenai tema malam hari ini Pak Sugiat, ini kan sinergitas kebijakan pembangunan daerah. Nah, untuk pasangan calon nomor urut 1 sendiri, ini apa yang nantinya akan difokuskan? Ya baik. Tema malam ini adalah sinergitas kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka memperkokoh NKRI. Ya. Jadi ada 2 tema besar yang malam ini harus kita bedah siapa di antara Bobi atau Edi yang paling layak untuk menuntaskan atau mengeksekusi dari tema yang tadi saya subkan tadi, 2 tema besar tadi. Yang pertama adalah terkait dengan penyelesaian pembangunan daerah. Ada 3 tolok ukur seorang kepala daerah itu mampu menserasikan kebijakan pembangunan daerahnya. Yang pertama adalah siapa di antara kepala daerah yang 2 ini bisa mengoptimalkan pendanaan baik dari pusat maupun daerah untuk mengeksekusi pembangunan. Karena apapun ceritanya bahwa pembangunan itu salah satu kata kuncinya adalah penganggaran. Penganggaran itu bisa dari APBD, bisa dari APBN, bisa dari pihak swasta. Siapa di antara Edi dan Bobi yang bisa mengeksekusi itu? Bisa mengambil dana sebanyak-banyaknya dari APBN, bisa mengoptimalkan APBD yang itu dilakukan prosesnya di DPRD provinsi, dan juga bisa membangun kolaborasi dengan swasta, khususnya dalam konteks mendapatkan CSR sebanyak-banyaknya untuk ikut membantu program kesejahteraan di provinsi tersebut. Saya menilai ya terkait dengan yang tolok ukur ini adalah antara Bobi dengan Edi Rahmayadi. Saya menilai bahwa Bobi lah yang paling bisa mengeksekusi bagaimana anggaran di APBN itu bisa ditarik sebanyak-banyaknya ke Sumatera. Karena apa? Karena Bobi punya komunikasi yang sangat baik dengan elit-elit di tingkat pusat, baik eksekutif maupun legislatif. Di legislatif secara otomatis misalnya kami Partai Gerindra yang salah satunya adalah mendukung Bobi pasti akan mendukung bagaimana kue pembangunan di tingkat nasional nanti akan bisa dibawa sebanyak-banyaknya ketika nanti Bobi diberi amanah oleh rakyat. Di tingkat eksekutif begitu juga. Bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran pasti akan mengendorse semaksimal mungkin kue pembangunan itu bisa datang ke Sumut, dan itu kuncinya adalah Bobi Nasution. Yang kedua, Mbak, ini belum tuntas. Yang kedua, dari poin penyelesaian pembangunan daerah tadi adalah siapa di antara 2 kandidat ini yang bisa melakukan pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal dan kearifan lokal. Ini sangat penting karena tidak mungkin pembangunan itu mencerabut akar-akar budaya kita. Lagi-lagi, Bobi seorang yang bermagar Nasution dan sangat kuat adat istiadatnya di Sumatera itu pasti bisa menjunjung tinggi kearifan lokal, potensi lokal dalam konteks untuk katakanlah mensukseskan program kebijakannya. Dan yang terakhir, nanti kita akan yang penting, yang terakhir. Oke, singkat saja Bang. Yang terakhir adalah bagaimana penyediaan tenaga skill sesuai dengan kebutuhan daerah. Rekan-rekan pemirsa TV One dimanapun berada, sekarang 60% bonus demografi di Sumatera itu adalah kelompok produktif, kelompok anak muda, kelompok milenial, kelompok Z yang melek era digital. Siapa yang bisa mengkapitalisasi potensi ini? Bagaimana 60% usia produktif yang itu mayoritas di Sumatera itu bisa digerakkan untuk mensukseskan pembangunan. Lagi-lagi kalau dipilih di antara 2 ini, apakah Bobi atau Edi yang bisa mengkapitalisasi generasi muda, generasi milenial, generasi Z? Saya yakin dan percaya rekan-rekan pemirsa TV pun sudah bisa menjawab bahwa di antara 2 ini Bobi yang bisa melakukan itu. Luar biasa ya. Sudah dijabarkan bagaimana strategi kebijakan pembangunan daerah dari Paslon 01. Langsung saja ke Paslon 02, apa yang kemudian bisa ditawarkan Edi Hasan? Silakan Bang Bone. Begini, siapapun yang jadi gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi bukan hanya karena relasi familial, bukan karena relasi saudara. Tapi siapapun yang menjadi gubernur itu perlu di-highlight, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi saya yakin Pak Edi Rahmayadi jadi gubernur itu adalah bagian dari Indonesia, bagian dari KPI seorang presiden, sukses atau tidaknya seorang presiden memimpin Indonesia adalah terlihat nanti bagaimana distribusi kekuasaan ke daerah itu terjadi. Dan kalau melihat karakternya Pak Edi Rahmayadi, Pak Prabowo, saya yakin malah mereka lebih match. Pak Prabowo seorang nasionalis, prajurit, pejuang.
karakter yang sama dimiliki oleh Pak Edi, prajurit, pejuang. Prabowo nggak jurnalis. mendukung Edi Rahmayadi, jangan diklaim Prabowo mendukung Edi Rahmayadi. Baik. Oh bukan, ini bukan klaim. Bicara soal karakter kepemimpinan. Dua-duanya sama. Bukan karena hubungan urusan ipar nih, bukan. Bukan ipar adalah maut, bukan. Tapi ini bicara soal bagaimana karakter kepemimpinan. Jadi saya yakin karakter kepemimpinan itu ada. Lalu bagaimana pendanaannya? Udah pasti optimalisasi dana APBN, ya. Dari kita lihat bahwa saya akan langsung bicara, misalnya apa yang dilakukan Pak Edi Rahmayadi dalam 5 tahun. Jelas beliau memimpin 2018 sampai 2023, ingat ya sampai 2023. Dari 2023 ke 2024 sekarang ini sudah PJ. Nah, COVID 2020 memang ekonomi menurun. Tapi di akhir jabatannya Pak Edi Rahmayadi itu berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5%. Kalau bukan karena kecakapan, itu karena apa? Itu karena kecakapan. Baik. Lalu pengangguran terbuka menurun. Bandingkan dengan Kota Medan misalnya yang dipimpin seorang Bobi Nasution. Itu pengangguran terbukanya jauh lebih tinggi. Padahal PDRB yang namanya pendapatan domestik bruto regional Kota Medan itu jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain Sumatera Utara. Tapi pengangguran terbukanya juga jauh lebih tinggi dan juga yang namanya Gini rasionya jauh juga lebih tinggi. Artinya ketimpangan antara orang yang miskin dan orang yang berduit di Kota Medan itu jauh lebih tinggi daripada kota-kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Jadi poin saya adalah soal kecakapan memimpin sudah jelas teruji, ini tinggal melanjutkan. Jadi saya ajak semua masyarakat Sumatera Utara nggak usah ragu. Yang masih ragu-ragu, saksikan malam ini debatnya, lihat bagaimana seorang karakter pemimpin yang baik. Jadi bukan karena urusan saudara-saudara, bukan karena urusan ayah dan anak. Kalau memang itu urusannya, harusnya kalau penganggarannya luar biasa karena urusan persaudaraan, harusnya Kota Medan itu luar biasa majunya. Baik. Nyatanya tidak demikian. Artinya tidak ada relasi antara hubungan kekeluargaan dengan kemampuan memimpin. Itu kemampuan memimpin itu adalah kemampuan mengeksekusi. Saya yakin nanti para panelis, ahli-ahli kebijakan publik pasti sepaham dengan saya. Baik. Terima kasih. Oke. Sudah dijawab oleh kedua masing-masing juru bicara. Ini saya akan ke tim panelis terlebih dahulu. Kalau tadi sempat disinggung sebenarnya salah satu mungkin poin yang kemudian ini akan disampaikan dalam tema malam hari ini sudah ada bagaimana kemudian ini mengeksekusi anggaran APBN, kemudian juga angka pengangguran yang tinggi. Saya mau ke Pak Tri terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang perlu disoroti dari masing-masing statement juru bicara pada malam hari ini, Pak Tri? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, visi dan misi yang ditawarkan oleh kedua paslon sebenarnya kalau kita baca nih official statementnya ya, tidak ada yang berbeda secara signifikan. Ada 3 kata kunci yang diusung dalam visi baik paslon nomor 1 maupun nomor 2 Mbak. Ya, unggul, maju, dan berkelanjutan. Nah, tapi bedanya pasangan nomor Bobi ya, itu dia mencantumkan kata kolaborasi. Ya, kolaborasi dan berkah ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah di sini kan kita lihat ya ada satu pesan yang ingin disampaikan dengan kata kolaborasi ini sebenarnya. Pertama ya dari partai politik pengusung pasangan Bobi ini jumlahnya 10 lebih banyak ya dibandingkan dengan pasangan Edi ya. Kemudian yang kedua kolaborasi ini juga memberikan kritik barangkali ya kepada kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi ketika menjadi gubernur di Sumatera Utara. Ada konflik dengan wakil gubernurnya, kemudian juga ada konflik dengan DPRD-nya. Dan memang Pilgub Sumut ini saya mengibaratkan ini seperti Pilgub salah asuhan ya. 2018 Pak Edi diusung oleh Gerindra. Kemudian 2024 ini Pak Edi diusung oleh PDIP. Sebaliknya PDIP, Mas Bobi tadinya adalah kader PDIP, sekarang diusung oleh Partai Gerindra. Jadi ini seperti calon salah asuhan ya. Besarnya dan berkarya di tempat yang berbeda. Ya inilah politik ya. Jadi saya melihat dari visinya saja tidak ada sebenarnya kedua paslon mengangkat semangat yang sama gitu ya. Sehingga kalau kita bedah visi sebenarnya tidak bisa terlalu substantif ya untuk mempengaruhi terutama pilihan masyarakat gitu ya. Sebab ya kedua paslon ini menyajikan warna kebijakan yang sama. Tetapi yang paling berpengaruh terhadap elektabilitas adalah tentu gerak-gerak politik di lapangan, ya, track record
Dan ini tercermin ya bahwa di sosial media ataupun di media, kalau kita lihat kan sejumlah hasil survei, sekarang pasangan Bobi itu lebih unggul. Ya, baik survei Kompas ataupun survei Indikator dan beberapa lembaga lainnya mengunggulkan pasangan Bobi. Sementara Edi Rahmayadi terpaut sekitar 10-15%. Dan saya pikir debat kali ini kalau tidak ada strategi dan gebrakan baru dari pasangan Edi, tentu agak sulit untuk mengejar tingkat elektabilitas yang saat ini jauh di bawah dari pasangan Bobi. Oke, harus ada gebrakan baru. Nanti usai jeda kita akan tanyakan juga langsung kepada Mas Visnu, apakah yang sudah dipaparkan tadi ini bisa menjawab betul-betul persoalan yang terjadi di masyarakat Sumatera Utara. Sesaat lagi, pemirsa, kami kembali usai jeda.